Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Caya Fatima dengan NPM 1917051016 dan rekan saya Dina Putri Aulia, NPM 1957051004 akan menjelaskan algoritma dan implementasi program menghitung bilangan faktorial. Untuk penjelasan algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya Dina. Baik, di sini sudah terlihat ya algoritma penghitungan faktorial. Pertama, kita akan mendeklarasikannya terlebih dahulu, variabel yang akan digunakan. Pertama, ada variabel bilangan menggunakan tipe data integer. Variabel bilangan itu untuk menyimpan bilangan yang akan diinputkan oleh user. Kemudian yang kedua, ada variabel faktorial menggunakan tipe data integer, di mana variabel faktorial itu adalah untuk menyimpan hasil perhitungan faktorial. Kemudian kita di sini deklarasikan faktorial sama dengan 1. Selanjutnya deskripsi. Di sini pertama kita write masukkan x faktorial, kemudian read bilangan. Selanjutnya write bilangan plus faktorial sama dengan. Di sini tanda seru ini adalah inisialisasi dari faktorial. Kemudian di sini menggunakan perulangan while, di mana while bilangan lebih besar sama dengan 1, kemudian faktorial sama dengan faktorial dikalikan bilangan. Kemudian di sini menggunakan percabangan if-else, di mana if bilangan sama dengan 1, write bilangan plus sama dengan, kemudian else write bilangan plus x. Sebagai akhir dari percabangan, di sini kita tulis and if. Kemudian bilangan sama dengan bilangan min 1, atau bisa ditulis juga sebagai bilangan min-min. Kemudian sebagai akhir dari perulangan, di sini dituliskan and while. Kemudian write faktorial untuk menghasilkan hasil dari perhitungan faktorial. Kemudian untuk implementasikan algoritmanya menggunakan C++ akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah program implementasi dari algoritma yang sudah dijelaskan. Di sini kami mendeklarasikan integer bilangan, kemudian kami deklarasikan faktorial sama dengan 1. Di sini kami inisialisasikan faktorial sama dengan 1 karena di sini bisa dilihat bahwa untuk rumus menghitung faktorial bilangan faktorial, itu menggunakan rumus faktorial sama dengan faktorial dikalikan bilangan. Nah, karena di sini yang digunakan adalah operasi perkalian, jika di atas diinisialisasikan faktorial sama dengan 0, maka untuk bilangan berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dan bukan seperti itu yang kita harapkan. Maka di sini kita inisialisasikan faktorial sama dengan 1. Dan berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya ini adalah cout masukkan x faktorial. Fungsinya untuk memudahkan user dalam menggunakan program yang telah dibuat. Kemudian di sini cin bilangan, di mana user menginputkan bilangan yang akan dihitung faktorialnya bisa 5 faktorial, 4 faktorial, atau berapapun yang diinputkan oleh user. Selanjutnya di sini akan kita cout bilangan, kemudian tanda seru sebagai tanda ciri bahwa bilangan tersebut akan dihitung faktorialnya. Kemudian di sini menggunakan perulangan while, di mana bilangan lebih besar dari 1. Selama bilangan lebih besar dari 1, maka akan dijalankan faktorial sama dengan faktorial dikalikan dengan bilangan. Kemudian di sini juga menggunakan percabangan if-else, di mana jika bilangan sama dengan 1, maka output yang dikeluarkan adalah bilangan dan tanda sama dengan. Sedangkan jika bilangan tidak sama dengan 1, maka output yang dikeluarkan adalah bilangan dan tanda kali atau silang. Nah, untuk bilangan min-min ini fungsinya adalah untuk mengurangi inputan sebanyak 1 apabila terjadi perulangan yang terus-menerus. Selanjutnya di sini ada cout faktorial. Di sini untuk menampilkan hasil dari perhitungan faktorialnya. Untuk lebih jelasnya akan kita jalankan saja programnya. Nah, di sini kita akan masukkan angka yang akan kita hitung. Misalkan di sini kita akan menghitung 5 faktorial, kita masukkan 5. Nah, kemudian untuk output di sini tanda 5 dan tanda seru yang berarti 5 faktorial ini didapat dari
cout ini, di mana kita menginputkan bilangan 5, kemudian kita cout-kan 5 dan tanda seru sebagai tanda faktorial. Nah, untuk perulangan 5, 4, 3, 2, dan 1 ini didapat dari perulangan while yang sudah dideklarasikan. Jadi, karena terjadi beberapa kali perulangan, awalnya yang bilangan inputnya 5, karena ada fungsi bilangan min-min, setiap terjadi perulangan, maka bilangan akan berkurang sebanyak 1. Jadi, awal input adalah 5, kemudian terjadi perulangan menjadi 4, kemudian terjadi lagi perulangan menjadi 3, dan seterusnya. Nah, untuk tanda kali di sini didapat dari percabangan if else, di mana jika bilangan sama dengan 1, maka yang output yang dikeluarkan adalah bilangan dan tanda sama dengan, sedangkan jika tidak sama dengan 1, maka yang dikeluarkan adalah bilangan dan tanda kali. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk input pertama adalah 5, kemudian terjadi perulangan, maka yang tadinya 5 menjadi 4, karena 4 tidak sama dengan 1, maka yang output yang dikeluarkan adalah bilangan 4 dan tanda kali ini. Ini ya. Nah, selanjutnya dan begitupun selanjutnya, untuk tanda sama dengan ini, jika bilangan sudah mencapai 1 atau bilangan sama dengan 1, maka yang dikeluarkan bukan lagi tanda kali, melainkan tanda sama dengan. Nah, untuk hasil perhitungan 120 ini didapat dari rumus faktorial sama dengan faktorial dikalikan bilangan. Ini sudah kita inisialisasikan bahwa faktorial sama dengan 1 dan bilangan yang kita inputkan adalah 5. Nah, 5 dikali 1 sama dengan 5 akan dimasukkan ke variabel faktorial di sini, kemudian akan terjadi perulangan dan yang bilangan yang tadinya 5 kemudian akan berkurang menjadi 4. Kemudian di sini untuk perhitungan terakhir faktorial tadi kan 5, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 akan disimpan di variabel faktorial, dan kemudian terjadi perulangan lagi, bilangan yang tadinya 4 akan berubah menjadi 3. Kemudian faktorial hasil perhitungan terakhirnya adalah 20, kemudian 20 dikali 3 adalah 60. 60 akan disimpan di variabel faktorial, dan begitupun seterusnya sampai selesai. Dan terakhir kita akan cout-kan hasil dari perhitungan faktorial tersebut, yaitu 120. Baik, demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.